Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Julian Arisandi, yang kedua Anissa Fitri, yang ketiga Rizaldi Pratama, yang keempat Muhammad Hanafi Fathur A, yang kelima Citra Dewi Meta, yang keenam Fatimah Hidayati R. Baik, selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian, fungsi pasar modal yang pertama sebagai sarana menambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Menurut emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana dalam perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua, reksadana adalah produk investasi yang memungkinkan investor retail dengan dana kecil serta pengetahuan terbatas soal instrumen keuangan bisa terjun berinvestasi di dalam pasar modal. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Yang keempat, derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. ETF atau Exchange Trade Fund adalah semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi, seperti umumnya reksadana. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua, reksadana adalah produk investasi yang memungkinkan investor retail dengan dana kecil serta pengetahuan terbatas soal instrumen keuangan bisa terjun berinvestasi di dalam pasar modal. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Yang keempat, derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. ETF atau Exchange Trade Fund adalah semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi, seperti umumnya reksadana. Pelaku pasar modal. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah sebagai berikut. 1. Emiten, 2. Investor, 3. Lembaga penunjang, 4. Penjamin emisi, 5. Perantara perdagangan efek, 6. Pedagang efek, 7. Penanggung atau guarantor, 8. Wali amanat atau trustee, yang ke-9 perusahaan surat berharga atau securities company, yang 10 perusahaan pengelola dana atau investment company. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama terdapat pasar perdana atau market.
Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Yang ketiga, pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter, yang merupakan sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat, pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Contoh pasar modal. Contoh pasar modal yang ada di dunia diantaranya NASDAQ, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange atau NYSE, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Toronto Stock Exchange atau TSX, yang terakhir Shanghai Stock Exchange. Sementara contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau yang bisa disebut dengan BEI atau IDX. BEI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta BEJ dengan Bursa Efek Surabaya BES. Yang selanjutnya, pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Tujuan dan fungsi pasar uang. Tujuan dan fungsi pasar uang dibagi menjadi dua, yaitu dari pihak yang membutuhkan dana dan dari pihak yang menanamkan dana. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana: 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuidasi. 3. Untuk memenuhi modal kerja. 4. Membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Tujuan pasar uang dari pihak yang menanamkan dana: 1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi. Fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk biaya modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. 2. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. 3. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. 4. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. 5. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. 6. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. 7. Sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang yaitu: 1. Menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. 4. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. 5. Pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang bervariasi yang diterbitkan oleh
badan-badan usaha swasta dan negara, serta lembaga-lembaga pemerintah. Contoh instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. 1. Sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI. 2. Surat berharga pasar uang atau yang disebut SBPU. 3. Commercial paper atau yang disebut CP. 4. Banker acceptance yang disebut BA. 5. Calm money. 6. Repurchase agreement. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dan dalam bentuk rupiah, volume transaksi pasar uang antar bank, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah, suku bunga pasar uang antar bank, US dollar, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dan dalam bentuk US dollar, volume transaksi pasar uang antar bank, US dollar, jumlah pasar transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk US dollar. Indikator pasar uang. JIBOR, Jakarta Interbank Overnight. Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. Suku bunga deposito rupiah persen per tahun. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Suku bunga deposito US dollar persen per tahun. Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Nilai tukar rupiah, kurs, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap uang lainnya. Suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pasar uang. 1. Sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan atau resiko pasar uang. 1. Resiko pasar uang. Resiko ini terjadi karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang dikarenakan tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian. Risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar kepada kreditor. 3. Risiko inflasi. Risiko ini terjadi karena naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli menurun atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diberikan. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Tujuan melakukan transaksi falas. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu, yaitu yang pertama, untuk transaksi pembayaran, yang kedua, mempertahankan daya beli, yang ketiga, pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat, mencari keuntungan, yang kelima, pemagaran risiko, dan yang keenam, kemudahan berbelanja. Pelaku pasar falas.
Terdapat pelaku ekonomi yang ikut dalam pasar valuta asing, antara lain yakni yang pertama yaitu dealer. Dealer atau market maker merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Seringkali dealer akan menentukan tingkat persediaan mata uang tertentu. Yang kedua yaitu individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Seringkali pelaku ini bertujuan untuk melancarkan bisnisnya, seperti importir, eksportir, investor, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum. Yang keempat yaitu pialang. Pialang merupakan pihak yang tugasnya memerantai dalam pertemuan penawaran atau penjual dan permintaan atau pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Yang kelima yaitu bank sentral. Bank sentral mempunyai peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berusaha melakukan pengendalian mata uang, inflasi, atau suku bunga. Bank sentral dapat melakukan pengendalian keadaan ekonomi dengan memanfaatkan cadangan devisanya. Jenis pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pasar spot atau pasar tunai. Menurut Madura, kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Yang kedua yaitu pasar forward. Menurut Madura, kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Yang ketiga yaitu pasar currency futures. Menurut Madura, pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Yang keempat yaitu pasar currency option. Menurut Madura menjelaskan pasar currency option merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihan pasar valuta asing yang pertama, transaksi ini bisa atau dapat dilakukan selama 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada atau arti tidak tiba-tiba turun drastis. Yang ketiga, biaya transaksi juga rendah. Yang keempat, kenaikan atau juga penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat atau bisa dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatan. Yang kelima, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing yaitu yang pertama, resiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara pun mempengaruhi kesuksesan, disebabkan karena adanya resiko yang timbul karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Contoh pasar valuta asing. Yang pertama, the day trader. Day trader ini merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk dapat menyebut orang-orang yang mempunyai gaya trading dalam jangka pendek. Dengan membuka serta juga menutup posisi perdagangan di pasar finansial, itu dalam tempo suatu hari saja atau juga bahkan bisa kurang dari itu. Yang kedua, swing trader. Swing trading ini ialah sebuah strategi trading yang menempatkan eksekusi pada buy atau sell itu di titik-titik pembalikan harga, sehingga kemudian akan bisa mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin di waktu harga tersebut sedang bergerak ke suatu arah tertentu. Contoh selanjutnya pasar falas yang ketiga, yaitu posisi pedagang. Maksudnya perdagangan posisi ini berlawanan dengan perdagangan hari atau the day trader karena tujuannya ialah untuk bisa menghasilkan keuntungan itu selama jangka waktu yang lama, serta juga dari pergerakan tren, bukan dengan tik jangka pendek. Yang keempat, leverage. Leverage ini adalah suatu pinjaman dari broker yang diberikan kepada trader, sehingga dana yang dipunyai oleh trader itu mempunyai daya beli yang lebih besar. Yang kelima, pasangan mata uang berbeda.
Ini merupakan satu hal untuk dapat mengetahui seberapa banyak kamu berpotensi kehilangan perdagangan, namun juga sama pentingnya untuk bisa mengetahui seberapa cepat perdagangan kamu bisa kalah. Akibatnya, kerangka waktu yang berbeda tersebut akan memanggil pasangan mata uang yang berbeda. Demikian tadi presentasi kelompok kami yang membahas pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.